Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan dengan lembut menyapa kita melalui firman-Nya, melalui pujian dan melalui doa. Sehingga biarlah di pagi yang cerah dan baik ini kita mau bersama-sama datang menghadap Tuhan dan meminta kasih setianya untuk menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 73, Kidung Jemaat 73 bait pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Kidung Jemaat 73 bait pertama dan yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Tanpa intro, kita langsung mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami. Dan saat ini sebelum kami menjalani hari ini, kami mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan untuk menempuh kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 21. Bilangan 21 ayat yang 4 sampai yang ke-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya bacakan bagi kita sekalian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa bagi bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah nggak ya mendengar keluhan seperti ini? "Aduh, tiap hari makanannya ini terus." Atau ada yang pernah bilang, "Aduh, kenapa saya cuma punya satu motor?" Atau misalnya ada yang berkata, "Aduh, kenapa ya tetangga saya sebelah hidupnya serba cukup?" Mengeluh. Mengeluh itu kebiasaan manusia, kebiasaan orang ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau dia tinggal di tengah hutan gak membandingkan diri dengan orang lain, mungkin dia akan selalu bersyukur gitu ya. Tapi kadang juga orang tengah hutan juga bisa mengeluh, "Kenapa saya sendirian?" Padahal dia milih sendiri tinggal di hutan. Sehingga mengeluh itu jadi satu hal yang rasanya tidak pernah lepas dari manusia, walaupun kita tahu Tuhan kita yang memelihara kita, menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya, tanaman, makanan, semua Tuhan sediakan, semuanya bisa kita kelola, kita dipercaya sama Tuhan, tapi selalu aja ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Dan ini juga dialami orang Israel. Tantangan demi tantangan dihadapi bangsa Israel. Mereka berhadapan dengan raja negeri Arad, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Ada kalah, ada menang, tapi lebih banyak menang karena Tuhan menyertai, sekalipun bangsa ini tidak punya kemampuan atau kapasitas skill untuk berperang. Sehingga melihat hal itu harusnya orang Israel tuh percaya dan bersyukur terus. Tapi sebaliknya dari bacaan kita sebelumnya udah kelihatan, umat Israel ini dari Mesir sampai tanah perjanjian tuh kerjanya mengeluh baik. Dan akhirnya karena mengeluh, Tuhan kasih teguran dengan mengirimkan ular-ular beracun, dan itu banyak yang mati. Bertekuk lututlah orang mulai sadar dan berkata, "Maaf Tuhan, maaf Musa," agar memohon agar ular-ular itu dijauhkan dari mereka. Jadi solusinya adalah Musa membuat ular tembaga itu atas perintah Tuhan. Jadi atas perintah Tuhan, Tuhan ingin juga mengajarkan kepada umat bahwa berkat sama keselamatan itu nggak bisa dengan cara lain, cuma bisa lewat Tuhan. Dan supaya itu bisa kita rasakan, banyak-banyak bersyukur. Sehingga berapa banyak kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu hari? Lebih banyak syukurnya atau ngeluhnya? Lebih mudah bagi kita memuji Tuhan ketika kita dapat segala sesuatu, atau ketika kita mengalami setiap pergumulan, tantangan, penyakit, masalah ekonomi, kendala, keluarga bertengkar? Apakah itu alasan kita jadinya nggak bersyukur? Padahal Tuhan sudah selalu kasih banyak pertolongan. Tuhan setia pada janjinya, walaupun kita nggak setia. Sehingga seharusnya kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Kita sama-sama lah. Yuk, sama-sama kita bersyukur dan lihat alangkah indahnya Tuhan menjadikan hidup kita. Tuhan memelihara kita. Dan gaya hidup sebagai anak Tuhan tuh harusnya gaya hidupnya bersyukur. Termasuk berarti kalau kita bersyukur, berarti harusnya apa aja yang kita punya, kita syukuri. Banyak sedikit bersyukur, kurang lebih bersyukur, sakit sehat bersyukur, dilukai aman-aman aja bersyukur, hidup banyak masalah biasa-biasa aja bersyukur. Harus selalu bersyukur. Dan ketika kita bersyukur berarti kita kasih kesempatan, kita buka hati kita bahwa Tuhan silahkan berkaryalah dalam hidupku. Tuhan mau ngapain aja, mau susah mau senang, aku mah tetap bersyukur. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau jalan dengan syukur. Walaupun di depan ada masalah, ada tembok tantangan, selalu dan senantiasa bersyukur. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bersyukur. Kami senangnya mengeluh, senangnya bersungut-sungut, senangnya protes, senangnya melihat segala sesuatu banding-bandingin dengan orang lain. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap hal yang mungkin juga harus kami hadapi pergumulan dan tantangan. Tapi kami mau bersyukur, dan bersyukur.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan senantiasa mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.